Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Nur Hidayah dari kelas 4B akan mencoba untuk menjelaskan mengenai analisis kadar mineral dengan metode titrasi EDTA. Langsung saja ke definisi dari titrasi EDTA. Sebenarnya titrasi EDTA ini sama halnya dengan titrasi kompleksometri, di mana terjadi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Kemudian, EDTA merupakan salah satu zat yang dapat digunakan untuk pembentukan senyawa kompleks. Garam ini akan membentuk kompleks dengan sejumlah ion logam yang ada dalam larutan. Nah, sebenarnya ada prinsip dari titrasi EDTA ini, di mana garam dinatrium, etilen diamin tetraasetat atau EDTA akan bereaksi dengan kation logam tertentu yang membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis titrasi EDTA. Yang pertama ada titrasi langsung, yang merupakan larutan yang mengandung ion logam yang akan ditetapkan, dibufferkan sampai pH yang dikehendaki dan dititrasi langsung dengan larutan baku EDTA. Sedangkan untuk titrasi tidak langsung ini merupakan titrasi yang terutama dilakukan untuk ion logam yang bereaksi lambat dengan indikator atau Na2-EDTA ataupun tidak adanya indikator logam yang sesuai apabila titrasi dilakukan secara langsung dan apabila ikatan antar ion logam dan indikator sangat kuat dan fungsi indikator itu terganggu. Karena titrasi EDTA ini merupakan salah satu jenis titrasi dengan indikator yang harus disesuaikan kestabilannya dengan apa yang akan dianalisis kadar mineralnya pada suatu sampel. Nah, bagaimana sih cara ataupun prosedur kerja dari titrasi EDTA? Yang pertama itu adalah penimbangan sampel, di mana sampel itu sebelumnya sudah dihaluskan karena di dalam presentasi ini menggunakan sampel garam CaCO3, kemudian ditimbang sebanyak 2 gram karena akan dianalisis kadar mineralnya, yaitu kadar dari Ca itu sendiri. Nah, proses selanjutnya itu yang kedua itu ada pembuatan larutan standar, di mana sampel yang sudah dihaluskan dan ditimbang sebanyak 2 gram itu dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Begitu juga dengan larutan HCl. Nah, fungsi dari penambahan ini agar sampel garam CaCO3 ini dapat larut dan dapat lebih mudah dianalisis. Pembuatan larutan standar ini juga akan menentukan perhitungan nanti ketika menentukan presentasi dari zat, yaitu tentang molaritas. Pembuatan larutan standar ini dikehendaki dengan 0,01 molar. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan larutan sampel, di mana sampel yang tadi sudah menjadi larutan standar diambil sebanyak 10 mili pipet menggunakan pipet yang kemudian diletakkan pada tabung Erlenmeyer lainnya. Kemudian penambahan larutan buffer pH. Penambahan ini berfungsi agar larutan yang di dalam Erlenmeyer ini bisa mempunyai pH yang netral, sehingga harus dinetralkan dengan NaOH karena sebelumnya pembuatan larutan standar ini menggunakan HCl yang bersifat asam, sehingga harus dinetralkan dengan menambahkan sedikit NaOH sampai keadaan netral.
Nah, setelah tadi ditambahkan dengan NaOH, dilakukan pencampuran dengan 3 mili NaOH1N, 10 mili Aquades, dan juga indikator murexit itu sebanyak seujung spatula saja. Indikator murexit ini berwarna ungu, namun ketika dimasukkan dalam tabung Erlenmeyer akan berubah warna menjadi warna merah. Nah, sehingga terbentuk reaksi antara Ca2+ dan juga indikator itu kan berwarna ungu biru, sehingga menghasilkan Ca yang berikatan dengan indikator itu menjadi warna merah, karena Ca ini cukup stabil jika digunakan dengan indikator murexit. Lain halnya dengan indikator EBT, itu tidak cukup stabil ketika digunakan dengan sampel yang mengandung garam Ca itu. Nah, reaksi ini juga sehingga logam Ca ini akan berkaitan dengan indikator. Ketika indikator berkaitan dengan Ca, maka akan berubah warna menjadi merah. Nah, selanjutnya ada persiapan dari titran itu. Jadi larutan yang digunakan di dalam buret ini adalah larutan Na2-EDTA. Jadi pemilihan Na2-EDTA ini didasari oleh beberapa hal, itu karena titrasi DTA ini harus berjalan cukup cepat, sehingga titik akhir titrasi ini harus tajam. Kemudian perubahan warna juga harus terjadi pada pH di mana titrasi itu dilakukan. Adapun juga warna yang terjadi juga harus spesifik, selektif, dan tajam. Warna indikator juga dalam keadaan bebas dan terikat dengan ion logam harus berbeda jelas. Indikator juga harus sensitif terhadap ion logam. Perubahan warna harus terjadi pada titik ekuivalen, dan supaya indikator logam bereaksi dengan ion logam, maka indikator logamnya harus mempunyai banyak elektron bebas, sehingga akan memungkinkan terbentuknya ikatan kompleks. Nah, selanjutnya itu adalah proses titrasi, di mana larutan pencampuran tadi dititrasi dengan Na2-EDTA, karena sebelumnya itu kan berwarna merah. Ketika sudah dititrasi akan berubah warna menjadi warna ungu biru. Hal inilah yang akan menjadikan titik akhir titrasi, dimana ketika warna sudah menjadi ungu kebiruan, maka titrasi dapat dikatakan sudah selesai. Nah, ada reaksi kimia terjadi ketika proses titrasi tadi, yaitu EDTA tadi kan akan mengikat Ca, membentuk kompleks Ca EDTA. Kemudian Ca yang tadi berikatan dengan indikator juga akan lepas ikatannya. Hal ini dikarenakan ikatan antara kompleks Ca dan EDTA itu lebih stabil dibandingkan ikatan antara Ca dengan indikator, maka akan lepas membentuk Ca EDTA, dan indikator akan menjadi indikator bebas kembali, sehingga indikator menjadi bebas kembali ini ditandai dengan berubahnya warna menjadi ungu biru kembali, yang merupakan warna dari indikator murexit itu. Nah, jadi intinya itu, yang tadinya indikator berikatan Ca berwarna merah, karena Ca ini sudah terlepas dengan indikator murexit, maka indikatornya itu akan menjadi indikator bebas, dan warna yang dihasilkan itu juga akan menjadi ungu biru. Ini juga disebut titik akhir titrasi, di mana titrasi dapat dikatakan sudah selesai. Dan juga
ini akan masuk ke perhitungan dalam literasi itu, dalam menentukan persentase apa yang akan dianalisis. Nah, dari perhitungannya itu, perhitungan dari literasi DTA itu di mana persentase zat mempunyai rumus faktor pengencer zat. Nah, jadi faktor pengencer zat ini didapatkan dari volume yang dibuat. Nah, volume yang dibuat ini itu dapat dihitung dari volume labu ukur yang digunakan. Kemudian volume yang direaksikan itu didapat dari volume pipet yang digunakan. Volume yang direaksikan ini adalah sampel yang diambil menggunakan pipet. Kemudian dihitung berapa. Kalau sebelumnya itu menggunakan pipet itu sebanyak 10 mili. Kemudian untuk AR zatnya itu menggunakan AR dari CA itu. Kenapa? Karena itu yang persentase CA-nya itu yang akan diamati, sehingga AR juga harus AR CA. Kemudian untuk volume baku sekunder itu didapatkan diambil dari volume literasi tadi, literasi dari Na2 DTA, kemudian dihitung. Kemudian untuk mengambil data dari volume baku sekunder ini, menggunakan volume literasi yang sudah konstan. Kemudian ada molar baku sekunder. Ini didapatkan dari molaritas yang dibuat pada standarisasi larutan, yaitu yang langkah awal itu, yaitu sekitar 0,01 molar. Jadi selanjutnya akan membahas mengenai kelemahan dan juga keunggulan dalam titrasi DTA ini, di mana larutan Na2-EDTA sangat mudah bereaksi dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu larutan Na2-EDTA ini harus dibuatkan standarisasi larutan, sehingga akan mempengaruhi dari sifat dari larutan Na2-EDTA ini terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian jika dalam sampel terdapat beberapa jenis mineral, maka hal itu akan menjadi masalah dalam penentuan kadar mineral tertentu. Misalkan kayak kita ingin menganalisis satu jenis mineral dalam bahan pangan, namun bisa saja yang dianalisis ini bukan dari apa yang kita inginkan, melainkan dari jenis mineral lainnya. Sehingga hal ini dapat dilakukan dengan melewatkan larutan pada kolom pertukaran ion sebelum analisis untuk menghilangkan ion mineral lain. Itu menjadi sebuah salah satu cara agar mineral lainnya tidak ikut terhitung juga dalam analisis. Kemudian keunggulan dalam literasi DTA ini, di mana EDTA ini kan bersifat stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH. Selanjutnya itu di mana EDTA ini mudah larut dalam air, dapat diperoleh dengan keadaan murni, sehingga EDTA ini banyak dipakai dalam melakukan percobaan kompleksometri. Salah satunya tadi prosedur apa yang sudah dilakukan di prosedur di atas tadi. Namun karena adanya sejumlah air yang tidak tertentu, sebaiknya DTA itu distandarisasikan dahulu, misalnya dengan menggunakan larutan kadmium. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.